rumah adat tempat berkumpul, papan disusun sebagai lantai. Kita semua sudah berkumpul, mari acara segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal nursalim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobi'i ajmain. Yang kami hormatin, Direktur GNK Area Bogoraya, Bapak Andes Wardi. Yang kami hormatin, Bapak Ahmad Afan sebagai narasumber webinar pada pagi ini. Yang kami hormatin Bapak Insinyur Irfan Samanap yang selalu antusias dalam menjadwalkan pelaksanaan webinar GNK Area Bogoraya khususnya. Terima kasih Pak Irfansyah yang selalu menjadi pelopor dari moderator dari pelaksanaan webinar GNK. Mbak Fatira Putri Kusharta yang telah mempersiapkan webinar GNK ini dengan luar biasa. Terima kasih Mbak Putri. Serta semua teman-teman pengurus GNK Area Bogoraya yang selalu bersemangat pagi untuk terus berkarya yang terbaik dalam memperjuangkan kompetensi bangsa Indonesia. Yang kami hormatin seluruh panitia webinar serta yang teristimewa tentunya untuk semua peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu para pejuang kompetensi wilayah Bogor, Kabupaten dan Kota pada khususnya, dan para pejuang kompetensi seluruh negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara webinar pada hari ini, kepada narasumber, dan kepada semua peserta webinar. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasnya yang sangat luar biasa untuk ikut serta dalam acara webinar pada siang hari ini. Bersama ini, saya Imut Sunardi sebagai Master of Ceremony pada acara kita pagi ini, izinkan untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang pertama adalah pembukaan dan doa. Dilanjutkan dengan sambutan Direktur Area GNIK Bogoraya atau nanti yang mewakilin. Penyampaian materi dengan topik persiapan HR menghadapi internal audit. Dilanjutkan dengan acara yang keempat yaitu tanya jawab. Selanjutnya foto bersama dan penutupan. Selanjutnya sebelum kita mulai kami bacakan tata tertib acara webinar pada pagi ini. Mbak Fetira silakan. Yang pertama, join 5 menit sebelum webinar dimulai dan menggunakan link yang telah diinformasikan sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu telah menggunakan link dengan bisa hadir pada webinar pada pagi ini. Yang kedua, ID screen dibuat dengan menuliskan nama dan kota. Sekali lagi Bapak Ibu mohon bisa di-rename ID screen-nya dibuat dengan menuliskan nama dan kota Bapak Ibu berada. Yang ketiga, mengaktifkan fitur video dan menonaktifkan mic selama acara berlangsung. Sekali lagi, mohon Bapak Ibu mengaktifkan fitur videonya, tapi menonaktifkan mic-nya dulu selama acara berlangsung. Saat sesi tanya jawab, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan mengaktifkan mic-nya. Dan yang kelima, memastikan jaringan internet stabil dan menggunakan headset agar suara terdengar dengan jelas. Dan yang terakhir, tentunya kami sangat berharap Bapak Ibu turut aktif dan mengikuti semua panduan MC selama acara berlangsung. Bapak dan Ibu semua peserta webinar yang kami hormatin,
Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa bersama agar webinar pada hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan pengetahuan yang bisa untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri kita yang lebih baik lagi. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang sama-sama sudah kita panjatkan tadi, acara ini dapat berjalan lancar dari awal sampai dengan akhir nanti. Acara selanjutnya yaitu penyambutan dari Direktur GNK Area Bogor Raya kepada Bapak Andes Wardi. Apakah Bapak Andes sudah bergabung? Kalau belum bergabung, acara sambutan ini akan disampaikan dan dibawakan oleh Koordinator Pengembangan Kompetensi PIC SDM kepada Bapak Insinyur Irwan Samanat. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Imad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kompeten. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya pada pagi hari ini kita bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama kita belajar mengkompetenkan diri kita dulu sebelum kita mengkompetenkan orang lain. Ya, karena itulah tugas sebagai seorang PIC HR khususnya. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini sampai siang nanti kita akan bisa mendapatkan kemanfaatan. Salam dan salawat semoga selalu tercurah limpah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman kompeten yang luar biasa, pada pagi hari ini atau siang ini sampai dengan nanti kurang lebih pukul 12. Pertama-tama saya atas nama Pak Andes selaku Direktur Area GNK Bogor Raya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua. Ya, permohonan maaf dari Pak Andes karena beliau saat ini sebenarnya sedang dalam perjalanan dan nanti mungkin akan bergabung di tengah-tengah acara. Oleh karena itu saya buka dulu selaku penanggung jawab PIC peningkatan kompetensi PIC SDM di Bogor Raya gitu ya. Dan terima kasih juga lebih khususnya ini pada narasumber kita pada pagi hari ini Pak Ahmad Afwan. Ya, Pak Ahmad Afwan ini adalah seorang praktisi khususnya di dalam bidang auditor ya dan lebih khusus juga di HR. Oleh karena itu teman-teman sekalian, apa yang nanti akan disampaikan ini adalah sesuatu yang memang biasa kita hadapi ya, bahwa sebuah organisasi itu pasti akan membutuhkan perkembangan menuju yang lebih baik ya. Nah, untuk kita berkembang menjadi lebih baik itu tentu saja harus ada ukurannya ya. Audit adalah salah satu bentuk ukuran yang bisa kita kita dapatkan ya, karena dari hasil audit itulah kemudian kita tahu posisi kita di mana, apa yang harus kita perbaiki ya. Jadi terlepas dari hasil audit itu misalnya ada temuan major, minor atau bahkan hanya sekedar OP, bahwa itu tetap saja akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita pelaku HR untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kegiatan di HR yang kita laksanakan. Dan dengan begitu juga tentu saja maka kalau di HR sendiri perbaikan terus dilanjutkan ya, dari hasil temuan audit itu tentu saja langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan yang disebut dengan perbaikan ya. Actionnya adalah dalam bentuk perbaikan. Oleh karena itu teman-teman ya, maka pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan ya dari narasumber kita terkait apa saja sih yang dilakukan pada saat kita mendapatkan audit, khususnya internal audit. Meskipun setelah saya lihat sebenarnya ini nggak hanya internal audit, tapi eksternal audit juga akan sama, gitu ya. Dan kita akan belajar bersama-sama dari Mas Adwan ini bagaimana tip and tricksnya ya dalam kita menghadapi internal audit ini. Oleh karena itu teman-teman ya tetap stay di
di webinar ini dan tetap bergabung dengan GNIK Bogoraya ya, untuk kita sama-sama terus meningkatkan kompetensi kita sebagai penanggung jawab PIASI SDM, dan mudah-mudahan dengan begitu kita akan terus juga bisa meningkatkan dan mengkompetenkan orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, kepada Pak Emut, Bapak Tira, dan teman-teman semuanya yang hari ini bergabung. Ya, mudah-mudahan langkah kita hadir pada kesempatan pagi hingga siang nanti itu akan dicatat sebagai amal ibadah kita. Silakan Amin. dilanjutkan Pak Emut. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompetensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Insinyur Evan Samana selaku Koordinator Pengembangan Kompetensi PIC SDM GNIK Area Bogoraya. Luar biasa beliau tadi, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, kita harus kita manfaatkan momen ini untuk sama-sama belajar, mengkompetensikan diri sendiri sebelum mengkompetensikan orang lain, karena itulah sesungguhnya tugas kita sebagai praktisi HR. Yang kedua, hasil audit adalah tolok ukur kondisi kita. Jadi cermin dari kondisi kita untuk saat ini guna memperbaiki hasil kekurangan berdasarkan temuan dari hasil audit. Jadi biasanya Pak Irmansyah, kalau mau audit itu kayak apa? Kayak kita mau saat mau sidang skripsi aja. Ya, jadi yang jelek-jelek disembunyikan. Nanti kita akan dengarkan trik and triknya dari narasumber kita. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada istilah tak kenal maka tak akan akrab. Sebelum acara ini kami serahkan kepada beliau, agar Bapak dan Ibu lebih mengenal kualitas diri dari narasumber pada hari ini, saya akan memperkenalkan latar belakang beliau dengan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Beliau sangatlah berpengalaman dan sangat kompeten di bidangnya, bisa kita lihat dari pengalaman dan sertifikat yang beliau raih. Ya, jadi kalau kita lihat, jadi pendidikan beliau itu Associate Degree of Accounting University of Indonesia Depok, Bachelor of Economy Universitas of Indonesia Depok. Karir beliau luar biasa sebagai Head of HR PT Asuransi Bina Dana Arta mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang. Head of Internal Audit PT Bina Dana Arta. Ini berarti sebelum karir sebelumnya tahun 2017 sampai tahun 2021. Performance Management Spesialis PT Asuransi Allianz Life Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Senior Associate 2 KPMG Indonesia Cap Sidarta Wijaya dan Rekan. Ini tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Associate Cap Jamaluddin Arya Sukimto dan Rekan tahun 2011 sampai 2012. Associate Proof Indonesia Cap Kosasih Nurdiaman Mulyadi Cahyo dan Rekan tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Accounting Staff PT Aditya Mandiri Sejahtera mulai tahun 2000 pada tahun 2009. Kayaknya beliau ini nggak ada istirahatnya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2000 sampai dengan sekarang tahun 2023 beliau menduduki suatu posisi-posisi yang strategis. Sertifikat beliau Qualified Chief Risk Officer dari LSP Mitra Kalyangan Sejahtera, Certified Human Resource Professional, jadi Unika Atma Jaya. Jadi itu gambaran latar belakang beliau yang sangat luar biasa. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya acara kita lanjutkan ke acara inti pada pagi sampai siang nanti. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Afan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Emut untuk pemaparannya. Saya coba share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat Pak Emut screen-nya? Sudah. Nah, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian para praktisi
HR, dan teman-teman dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten untuk Area Bogoraya. Saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Direktur GNIK Area Bogoraya, Bapak Andes Wardi, Pak Irwansyah, dan Ibu Suryani, serta para pengurus GNIK yang lainnya yang memberikan saya kesempatan untuk dapat berbagi pengalaman tentang bagaimana persiapan HR menghadapi internal audit kepada Bapak Ibu sekalian di hari Sabtu yang cerah ini. Oke, tadi mungkin tak kenal maka tak sayang gitu ya, Pak Emu sudah menjabarkan sedikit pengalaman kerja saya. Memang saya kerja awalnya itu berawal dari PT Aditya Mandi Sejahtera sebagai accounting staff. Kemudian saya memang lama berkecimpung di dunia eksternal auditor gitu ya, di kantor akuntan publik mulai dari Crowe Indonesia, terus PwC, kemudian di Jamaluddin Ardi Sukimto dan rekan, kemudian satu lagi di KPMG gitu ya. Dan kemudian saya pindah menjadi di corporate, yaitu di Allianz Life Indonesia. Nah, di sini adalah awal mulanya karir saya untuk menjadi seorang HR, yaitu menjadi performance management specialist. Kemudian setelah dari Allianz, saya move lagi karena dapat kesempatan untuk menjadi auditor lagi gitu ya. Ternyata dapat auditor lagi di Una Insurance. Tadi PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk sekarang sudah rebranding namanya menjadi Una Insurance gitu. Nah, di Una Insurance ini 4 tahun saya menjabat sebagai Head of Internal Audit. Kemudian saya diamanahkan melalui proses seleksi yang dilakukan cukup panjang pada saat itu. Nah, untuk menggantikan posisi Head of HR yang pada saat itu resign. Jadi sampai dengan 2023 lalu saya menjadi Head of HR di Una Insurance atau PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Itu ya akhirnya yang membuat apa namanya, saya tuh jadi ada di dua kaki gitu ya. Jadi istilahnya bisa di HR, bisa di audit. Walaupun padahal secara nature antara audit dengan HR sangat bertolak belakang gitu ya. Tapi inilah rezeki gitu ya. Jadi bisa dapat ilmu yang lebih antara audit dengan HR, ilmunya ternyata sangat beda sekali. Gitu. Dan bisa sharing hari ini. Gitu. Oke. Karena kita akan mendiskusikan hubungannya dengan internal audit, dan saya yakin bahwa mungkin ada beberapa dari perusahaan atau organisasi Bapak Ibu belum atau tidak memiliki internal audit, dan memang mungkin belum ada kebutuhan akan ke sana, maka saya ingin sharing sekilas tentang yang pertama adalah perbedaan audit internal dan audit eksternal, agar Bapak Ibu memiliki gambaran siapa sih internal audit yang kita bahas hari ini. Gitu ya. Perbedaan yang pertama yaitu untuk audit internal merupakan bagian dari perusahaan, sedangkan audit eksternal bukan merupakan bagian dari perusahaan. Nah, audit internal ini itu merupakan biasanya kalau saya kan kebanyakan di jasa keuangan gitu ya, dan itu memang wajib ada gitu ya. Istilahnya kalau misalnya di OJK sendiri, semua jasa keuangan itu harus memiliki yang namanya internal audit dan ada peraturannya sendiri gitu untuk internal audit. Serta kalau misalnya di jasa keuangan untuk menjadi seorang internal audit gitu ya, untuk menjadi kepala internal auditnya itu akan ada yang namanya fit and proper test. Gitu, yang dimana fit and proper test itu seperti kayak mau memilih direksi ataupun komisaris di suatu perusahaan jasa keuangan. Jadi segitu pentingnya di jasa keuangan peran si internal audit. Sedangkan external audit sendiri itu biasa dari pihak luar, mungkin yang Bapak Ibu sering dengar adalah kantor akuntan publik gitu ya, yang sering datang di akhir tahun gitu ya untuk memeriksa laporan keuangan misalnya seperti itu. Kemudian perbedaan lainnya untuk audit internal yaitu dilaporkan kepada manajemen perusahaan. Kalau di jasa keuangan khususnya mungkin di apa namanya, kalau di OJK tuh kita kenal dengan IKNB gitu, Industri Keuangan Non Bank. Posisi internal audit itu ada di bawah direktur utama. Langsung kita independen di bawah direktur utama, serta dotted line atau kita punya garis putus-putus ke komite audit atau ke komisaris. Itu karena sedangkan mungkin ada beberapa perusahaan bukan di luar jasa keuangan, itu saya lihat pernah ada yang mungkin di bawah
Chief Operation Officer gitu ya, di bawah Finance gitu ya. Itu sangat beragam sekali. Tapi kalau untuk jasa keuangan benar-benar sudah ada peraturannya bahwa memang harus di bawah Direktur Utama. Gitu, agar mungkin menjaga independensi dari si audit internal itu sendiri. Kalau sedangkan audit eksternal dilaporkan, hasil dari audit eksternal itu akan dilaporkan kepada pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang reliable. Gitu ya, misalnya regulator kayak OJK, gitu ya, pajak, kalau misalnya perusahaan TBK harus share juga ke IDX dan seterusnya. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah antara audit internal dan audit eksternal, yaitu adalah fokus untuk mencapai sasaran dan target perusahaan untuk audit internal. Sedangkan audit eksternal fokusnya itu untuk memastikan laporan keuangan sudah mematuhi prinsip benar dan layak. Nah, ini jadi perbedaannya seperti ini. Ruang lingkupnya antara audit dan internal dengan audit eksternal itu sangat berbeda gitu ya. Kalau audit eksternal itu akan lebih fokus ke laporan keuangan. Kalau sedangkan audit internal itu lebih luas gitu ya, bisa kita ke bisnis proses gitu ya, ke keuangannya juga bisa gitu ya, ke IT-nya juga bisa. Gitu. Nah, di audit internal sendiri juga sebenarnya kadang kalau kita bilang tadi merupakan bagian dari perusahaan, kita juga bisa, kemarin juga saya pengalaman gitu ya, kita engage dari pihak luar gitu ya. Kita mengengage salah satu Big Four gitu ya untuk mengaudit kita punya payroll contohnya. Karena mungkin kita menganggap bahwa payroll ini sangat sensitif datanya, jadinya kita nggak mau internal audit kita yang memeriksanya gitu ya, karena kan internal audit kita adalah karyawan kita juga gitu kan, jadi kita memberikan eh, hal ini atau ranah ini ke pihak luar yang lebih independen gitu. Itu juga bisa menjadi audit internal. Jadi audit internal bukan hanya dari bagian dari perusahaan itu saja, tapi juga kita juga bisa mengengage atau atau apa namanya istilahnya mengengage dari pihak ketiga itu. Oke. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah lebih memahami gitu ya siapa internal audit yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya saya ingin sharing sekilas tentang jenis-jenis audit internal yang saya kaitkan langsung dengan fungsi HR sebagai contohnya. Yang pertama adalah audit kepatuhan, yang kedua audit operasional, yang ketiga audit teknologi informasi, dan yang keempat adalah audit keuangan. Nah, audit kepatuhan ini biasanya contohnya nih yang kita bisa lakukan di internal audit adalah mereview implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Apakah Cipta Kerja sudah terimplementasi dalam peraturan perusahaan kita ataupun di dalam SOP kita? Contohnya seperti itu. Juga bisa mereview implementasi dari SOP itu sendiri. Misalnya kita udah put ruang lingkup atau scope of auditnya itu adalah untuk melihat SOP rekrutmen. Nah, nanti SOP rekrutmen itu akan kita lihat bagaimana implementasinya di lapangan di HR itu sendiri. Kemudian yang paling banyak kita lakukan biasanya adalah audit operasional. Audit operasional di sini contohnya adalah audit manajemen atas proses rekrutmen. Ada juga audit, contoh lainnya adalah audit siklus penggajian, kemudian ada audit atas pemutusan hubungan kerja. Ada audit atas nasional yang ada di dalam HR, bisa kita audit juga gitu. Kemudian audit selanjutnya audit teknologi informasi, ini contoh simpelnya adalah audit HRIS atau HR Information System, yang dimana ini akan ada kaitannya dengan sistem yang digunakan oleh tim HR dalam mendokumentasikan data-data karyawannya gitu. Nah, biasanya kalau audit teknologi informasi ini pada perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah besar sekali gitu ya, mereka punya spesifikasi ataupun kompetensi khusus untuk melakukan audit teknologi informasi ini atau IT audit ini. Gitu ya. Biasanya kalau seperti saya sendiri gitu ya, belum memiliki kompetensi untuk mengaudit IT, kita juga bisa tadi mengengage pihak luar untuk melakukan atau membantu kita mereview dari governance ataupun dari sistem yang akan kita pakai di dalam perusahaan gitu ya. Dan jadi beberapa perusahaan besar itu sudah memiliki internal audit khusus untuk IT gitu. Dan yang terakhir jenis audit internal yaitu adalah audit keuangan. Ya, contohnya di sini adalah seperti audit atas beban personalia. Ini biasanya terjadi audit keuangan ini ketika misalnya pada saat akhir tahun, terus manajemen melihat bahwa
beban personalia atau employee expense kita cukup tinggi gitu ya, bahkan melebihi budget dari tahun-tahun sebelumnya bahkan. Nah, itu biasanya kami tadi lihat tuh sama manajemen. Tolong dong bantu dong internal audit gitu ya, bantu lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di beban personalia kita gitu ya. Jadi ada pihak independen di luar head of HR yang akan mereview atas si beban personalia itu, mulai dari mungkin pencatatannya gitu ya, perhitungannya dan seterusnya. Nah, biasanya yang kita lakukan, dan ini pengalaman saya pribadi gitu ya, kita biasanya melakukan audit operasional yang kita combine dengan audit kepatuhan dan audit keuangan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ngaudit rekrutmen, pasti akan kita liatin SOP-nya, kita akan liatin peraturan-peraturan yang terkait dengan si rekrutmen tersebut. Seperti itu. Oke. Tadi adalah gambaran jenis-jenis yang internal audit lakukan di dalam kesehariannya gitu ya. Ada 4 tipe atau 4 jenis audit internal. Kemudian saya juga ingin sharingkan sedikit gitu ya, 5 tahap utama proses audit internal supaya Bapak Ibu praktisi HR yang hari ini hadir dapat mengetahui proses di audit internal itu seperti apa sih gitu ya. Biar tahu kira-kira kenapa sih suka ada pertanyaan gitu ya, kenapa sih audit internal tuh lama banget ngerjainnya gitu ya, karena kita punya step-stepnya nih di sini gitu ya, bahkan udah ada ISO yang mengatur bahwa proses utama proses audit internal itu seperti ini. Yang pertama adalah merencanakan jadwal audit. Nah, biasanya kita tuh akan bikin setiap tahun, di akhir tahun itu suatu assessment, yang dimana nanti assessment tadi akan menghasilkan yang namanya annual audit plan. Nah, jadi kita udah punya plan tuh, rencana audit selama 1 tahun ke depan. Area mana saja, scope-nya apa saja, itu biasa jadwalnya serta source-nya, resources-nya itu sudah kita rencanakan dari awal tahun. Dan biasanya kalau di jasa keuangan itu approval-nya itu bisa sampai ke komisaris juga, ke audit committee gitu. Kemudian setelah merencanakan jadwal audit, kita akan merencanakan proses auditnya itu sendiri. Jadi setiap kita mau mengaudit area tertentu, misalnya nanti di bulan Januari kita akan audit HR, maka di proses merencanakan proses audit ini kita akan bahas scope-nya kita sampai mana gitu ya, samplingnya seperti apa gitu ya. Terus apa saja yang akan kita liatin, nanti dokumen-dokumen apa yang kita perlukan. Nah, ini adanya di proses merencanakan proses audit. Setelah itu, setelah merencanakan proses audit, yang pasti kita melakukan auditnya itu sendiri. Atau yang kita sebut dengan audit fieldwork. Itu ya, benar-benar proses kita melakukan verifikasi, validasi, perhitungan ulang, dan seterusnya. Setelah melakukan audit fieldwork atau melakukan auditnya itu sendiri, pasti kita akan melakukan atau membuat pelaporan audit. Nah, pelaporan audit ini akan yang dimana nanti outputnya adalah final report internal audit. Nah, ini yang saya mau tekankan dari teman-teman HR di sini yang hadir hari ini, bahwa dalam pelaporan audit sangat penting bagi teman-teman HR pada saat nanti diaudit, itu benar-benar ada diskusi yang intens terhadap si hasil auditnya, si internal audit. Gitu ya. Jadi kalau bisa nanti sebelum final report itu jadi, gitu ya, HR pun sendiri juga harus tahu dan harus istilahnya mempunyai argumen ataupun pendapatnya untuk melihat bahwa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh internal audit itu sudah relevan atau menghasilkan yang namanya win-win solution gitu ya. Jadi bukan hanya tadi menyusahkan si HR nanti ke depannya gitu ya istilahnya ya, tapi benar-benar sama-sama mencari win-win solution agar nanti perbaikan-perbaikan yang ada dari hasil audit tersebut bisa membuat bisnis proses di dalam HR-nya sendiri itu menjadi lebih efektif dan efisien. Dan proses yang terakhir di internal audit yaitu adalah tindak lanjut atas masalah atau perbaikan yang ditemukan. Nah, ini pasti setiap jangka waktunya masing-masing. Kita tuh suka dibagi rating-ratingnya. Ada rating-ratingnya misalnya dari mulai yang low, yang paling rendah, sampai yang paling kritikal, yang paling tinggi gitu ya. Dan yang makin tinggi ratingnya, itu berarti temuannya makin parah. Dan makin parah temuannya, berarti penyelesaiannya harus makin cepat. Gitu ya. Jangan sampai bisa jadi itu hanya kurun waktu 2 minggu, atau maksimal itu dalam waktu 3 minggu. Yaitu temuan yang bersifat kritis, gitu ya, itu harus selesai dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan ini akan kita monitor
Dan biasanya kalau di perusahaan kita karena jasa keuangan, sekarang kita juga diminta untuk melaporkan setiap hasil audit kita ke OJK gitu ya. Jadi manajemen sangat-sangat sangat apa ya, menaruh concern-nya terhadap internal audit untuk bisa menindaklanjuti setiap pertemuan-temuan audit itu diselesaikan dengan cepat. Bahkan kalau misalnya ada rating audit yang mungkin dikategorikan sebagai rating yang rendah, itu karena manajemen melihat bahwa besok mau laporin ke OJK harus selesai cepat nih, gitu ya. Nah, itu bisa saja yang tadinya rating rendah kita percepat tuh penyelesaiannya, dan kita minta sama si auditinya atau usernya itu untuk menyelesaikan si rekomendasinya lebih cepat dari yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah melihat perbedaan internal audit dan external auditor, kemudian sharing sedikit terkait dengan jenis-jenis internal audit yang biasa kita lakukan, kemudian juga ada proses internal audit itu sendiri, yang dimana teman-teman HR yang hadir hari ini mungkin bisa lebih paham gitu ya, proses yang kita lakukan di internal audit seperti apa. Dan yang saya ingin bahas selanjutnya adalah ekspektasi atas audit HR itu sendiri gitu ya, karena teman-teman pasti ingin tahu kenapa sih audit masuk, kenapa sih audit ngerjain bikin susah aja sih, kan itu suka terjadi apa namanya ya, yang biasa saya dengar gitu ya di teman-teman auditi ketika saya menjadi auditor internal gitu. Nah, saya bagi di sini menjadi dua ekspektasi dari sisi auditor internal dan ekspektasi dari sisi manajemen. Kalau dari sisi auditor internal pasti kita berekspektasi kolaborasi antar auditor internal dengan tim HR gitu ya. Jadi kita ingin dengan kolaborasi ini harapannya pertama kita on time gitu ya, karena kita sudah punya schedule yang dimana bahkan di auditor internal kita sudah menschedulekan selama setahun. Ketika ada yang delay, itu akan membuat engagement atau assignment yang lain, tugas-tugas audit yang lain akan menjadi delay gitu ya. Jadi sangat penting kolaborasi antara auditor internal dengan tim HR. Kemudian transparansi untuk semua resiko yang ada di HR. Nah, ini yang tadi sempat dimention oleh Pak Irwan gitu ya, terkait dengan kita harus transparansi, jangan sampai kita menutup-nutupi, karena pada dasarnya nanti ujung-ujungnya auditor internal bisa tangkep gitu. Dan kalau misalnya auditor internal bisa tangkep tanpa diberitahukan oleh HR-nya sendiri, itu biasanya status dari ataupun rating dari si temuannya itu akan makin berat. Gitu. Jadi alangkah baiknya istilahnya kita ngadu dulu lah ya ke internal audit bahwa ini gue ada risiko ini nih gitu ya. Kita ada risiko ada misalnya ada dokumen yang nggak ada nih gitu ya. Nah, itu disampaikan dahulu kepada auditor internal. Kemudian yang ketiga, ekspektasi dari auditor internal adalah dokumentasi yang memadai. Nah, ini sering sekali karena basis kita dalam mengaudit itu adalah data, file gitu ya. Jadi alangkah pentingnya data-data itu disimpan dengan baik oleh tim HR. Gitu ya, apalagi di HR banyak sekali dokumen-dokumen manual gitu ya, khususnya surat menyurat yang harus didokumentasikan. Ya, sering sekali temu ya kalau misalnya auditor atau apa namanya HR yang mungkin perusahaan yang belum terlalu lengkap gitu ya. At the end dokumentasinya masih sangat berantakan gitu ya, dan pada saat diaudit itu jadi tidak ada supportingnya atau bahkan tidak ada bukti auditnya, yang menyebabkan jadi temuan auditnya menjadi sangat-sangat banyak gitu ya, yang dimana nanti temuan audit ini juga menjadi istilahnya jangan jadi bumerang lah ya untuk si HR-nya itu sendiri. Kemudian ekspektasi berikutnya oleh auditor internal yaitu adalah PP dan SOP dijalankan dengan baik. Nah, kita kan sudah ada PP dan SOP gitu ya, dan harapannya pada saat kita audit di area HR, itu HR sendiri pun yang punya kuasa atas PP dan SOP-nya itu benar-benar dijalani dengan sesuai dengan PP-nya gitu ya, dengan SOP-nya. Jika memang ada istilahnya special case yang dimana itu di luar PP atau SOP, itu mungkin sering terjadi gitu ya. Misalnya kita meng-hire kandidat di luar range gaji gitu ya, ataupun memberikan benefit kepada seorang direktur yang di luar benefit direktur yang lain gitu ya misalnya. Nah, itu
seharusnya juga didokumentasikan secara tertulis oleh HR dengan baik. Karena kita akan melihat tuh kesesuaian antara PP, SOP dengan yang ada di lapangan. Dan yang ekspektasi terakhir oleh auditor internal yaitu adalah rekomendasi audit internal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas praktik HR sendiri. Kita punya misi memang ingin memberikan nilai tambah kepada auditi kita gitu ya, kepada bagian-bagian yang kita audit. Nah, bagaimana cara memberikan nilai tambahnya itu adalah dengan memberikan rekomendasi internal audit. Dan memberikan rekomendasi internal audit ini yang tadi saya bilang nih, harus ada win-win solution, baik dari auditnya maupun dari sisi HR-nya. Agar nanti rekomendasi yang kita ajukan itu tidak hanya sekedar kata-kata di dalam report, tapi benar-benar dikerjakan dan membuat praktek HR-nya sendiri itu secara kontrol mungkin akan lebih kuat gitu ya, dan secara bisnis proses akan lebih efisien dan efektif. Itu harapan kita. Kemudian kita lanjut ke ekspektasi dari sisi manajemen. Nah, dari sisi manajemen tersendiri, berekspektasi biasanya sih manajemen ini punya ekspektasi cukup unik gitu ya, banyak sekali gitu ya, bahkan setiap kita ngaudit yang berbeda itu ekspektasinya beda juga gitu ya. Tapi ini saya tarik kesimpulan bahwa yang pertama, manajemen sangat berharap bahwa praktek HR berjalan efisien dan efektif. Artinya tidak ada temuan audit yang bersifat kritis, pengendalian internal dilaksanakan sesuai dengan standar, dan seterusnya. Karena saya yakin bahwa setiap transaksi di HR yang ada di HR, khususnya bagian penggajian gitu ya, pasti ada approval dari manajemen. Jika seandainya ada sesuatu di dalam transaksi tersebut ditemukan oleh internal audit, itu akan berimpact kepada si manajemen itu sendiri. Gitu ya, makanya nanti manajemen sangat berharap sekali bahwa temuan audit tidak ada yang kritis gitu ya, dan berharap sekali pengendalian internal yang sudah dilaksanakan oleh tim HR sesuai dengan standarnya. Seperti itu. Kemudian ekspektasi manajemen yang berikutnya terhadap audit HR yaitu adalah PP dan SOP HR sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan ini juga sangat penting, jangan sampai kita di-issue gitu di suatu saat gitu ya, karena karyawan kita cukup pintar melihat bahwa ada ketidaksesuaian antara peraturan perusahaan yang kita miliki dengan undang-undang yang berlaku saat ini gitu, ataupun SOP yang berlaku saat ini di HR. Kemudian ekspektasi berikutnya dari manajemen adalah keamanan dan kerahasiaan data karyawan terjaga, gitu ya. Karena datanya HR ini sangat sensitif dan sangat rahasia, gitu ya. Satu kali aja bocor ke satu orang itu bisa menyebabkan huru-hara istilahnya gitu ya di satu perusahaan, gitu ya. Dan jadi sangat berharap bahwa tim HR-nya sendiri gitu ya, sangat-sangat menjaga kerahasiaan dan sensitivitas dari si data tersebut gitu. Dan hasil auditnya mudah-mudahan tuh manajemen berharap tidak menemukan hal tersebut gitu ya, adanya kebocoran data dan segala macam dan seterusnya. Kemudian manajemen juga berharap tidak ada fraud pada tim HR gitu ya, karena mereka juga ikut bertanggung jawab gitu ya terkait dengan transaksi-transaksi yang ada di HR. Yang terakhir, ekspektasi manajemen atas audit HR yaitu rekomendasi auditor internal dilaksanakan tepat waktu. Tadi yang seperti saya mention sebelumnya, ada beberapa mungkin manajemen melihat bahwa temuan audit yang dia lihat mungkin secara rating rendah, tapi menurut mereka adalah krusial gitu ya, dan mereka ingin sekali itu cepat-cepat diselesaikan gitu ya, jangan ditunda-tunda gitu ya, karena nanti bisa berimpact atau ada efek sampingnya yang mungkin kita baru lihat di kemudian hari. Oke. Oke. Baik, setelah kita tahu apa saja yang menjadi ekspektasi dari auditor internal dan juga manajemen atas audit HR, kemudian kita akan membahas lebih dalam lagi di mana kita akan langsung ke area yang ada di HR-nya itu sendiri, yaitu potensi temuan audit HR dan mitigasi resikonya. Yang dimana Bapak Ibu sebagai seorang HR harus aware gitu ya akan potensi temuan-temuan ini, agar praktek HR yang dilakukan setiap hari sudah sesuai dengan standarnya, dan hal tersebut akan membuat
kita tuh menjadi lebih siap dalam menghadapi audit internal itu sendiri. Oke, potensi temuan HR yang akan saya share ini berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya lakukan dan juga mengutip beberapa literasi yang sesuai dengan praktek HR di Indonesia secara umum. Mungkin jika Bapak Ibu yang juga sudah pernah mengalami audit HR dan ada beberapa temuan audit yang menurut Bapak Ibu belum masuk ke sini, Bapak Ibu juga boleh share gitu ya, supaya nanti kita bisa sama-sama belajar dan dapat menjadi pertimbangan yang harus kita perhatikan dalam praktek HR kita ke depannya. Oke, saya akan membagi potensi temuan audit HR ini menjadi 4 bagian besar. Yang pertama terkait dengan kepatuhan, nanti yang kedua kita akan bahas di area rekrutmen. Yang ketiga, saya akan share potensi temuan audit di area Komben. Dan yang terakhir, saya akan share potensi temuan audit di area HR Admin dan HRIS, gitu ya, HR Information System. Oke, untuk kepatuhan, potensi temuan audit yang pertama adalah peraturan perusahaan atau PP tidak didaftarkan dan disahkan oleh Menaker. Saya rasa para praktisi HR yang hadir hari ini sudah paham ya bahwa PP kita harus didaftarkan dan disahkan melalui website. Kalau yang dulu mungkin masih dicap ya, kalau tidak salah gitu ya. Peraturan perusahaan yang tidak disahkan atau tidak mengajukan pengesahan, peraturan perusahaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak berlaku. Gitu ya. Mitigasi resikonya yaitu pasti PP harus segera didaftarkan dan disahkan oleh Menaker. Serta dokumentasi hasil pengesahannya akan menjadi bukti bahwa PP kita sudah didaftarkan dan disahkan oleh Menaker. Berikutnya masih terkait dengan peraturan perusahaan, di mana peraturan perusahaan atau PP tidak patuh atau non-compliance terhadap undang-undang yang berlaku saat ini. Nah, ini biasanya terjadi ketika PP belum didaftarkan atau disahkan oleh Menaker. Kenapa demikian? Karena nanti pada saat kita daftarkan ke Kemnaker, akan ada proses review yang dilakukan oleh tim Kemnaker via website. Seperti contohnya, terdapat pasal-pasal yang ada di dalam PP yang belum mencakup Undang-Undang Cipta Kerja. Dan tim Kemnaker akan memberikan feedback-nya di dalam website tersebut. Nah, untuk temuan audit ini, mitigasi risikonya yaitu kita harus segera menyesuaikan dan memperbaharui PP kita agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Oke, potensi temuan audit HR yang ketiga pada area kepatuhan yaitu SOP HR yang tidak diperbaharui. Idealnya setiap SOP itu harus diperbaharui minimal 1 kali dalam 1 sampai dengan 2 tahun. Dan saya pribadi pernah mendapatkan isu ini ketika saya menjadi HR gitu ya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi istilahnya resiko ketidakkonsistenan antara SOP dengan yang terjadi di lapangan. Jika memang tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya, atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali, paling tidak tanggal dari SOP-nya tersebut diupdate Bapak Ibu. Dengan begitu menandakan bahwa SOP ini sudah direview dan disahkan kembali. Seperti itu. Dan temuan audit di area kepatuhan berikutnya yaitu SOP tidak sesuai dengan peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku saat ini. Sama halnya dengan PP tadi, tetapi ini lebih detail. Seharusnya SOP merupakan turunan atau guideline yang lebih detail dari peraturan perusahaan. Ya jangan sampai kita mengupdate PP, hanya PP-nya saja yang diupdate sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi SOP-nya tidak diupdate. Padahal SOP merupakan turunan dari PP itu sendiri. Alhasil menjadi tidak konsisten nih, baik antara PP dan undang-undang itu sendiri maupun dengan transaksi di lapangan. Dan auditor internal akan mengasumsikan bahwa transaksi yang dilakukan di lapangan merupakan transaksi yang tidak berdasarkan SOP atau dengan kata lain ilegal gitu ya, seperti itu. Dan potensi temuan audit HR yang kelima pada bagian kepatuhan yaitu operasional HR tidak dijalankan sesuai dengan peraturan perusahaan dan SOP yang berlaku. PP dan SOP merupakan pegangan utama auditor internal gitu ya, dalam mengaudit area HR.
Jika auditor internal menemukan adanya praktek HR yang berbeda dari yang ada di SOP, maka auditor internal akan menganggap tim HR sudah melakukan pelanggaran atas SOP yang berlaku. Kecuali HR memiliki dokumen pendukung berupa persetujuan dari pihak yang berwenang, misalnya manajemen, maka perbedaan praktek HR yang terjadi menjadi bukan suatu pelanggaran. Seperti itu. Dan potensi temuan HR yang terakhir di area kepatuhan yaitu adalah pemisahan tugas atau segregation of duties yang tidak memadai, baik manual proses maupun automated proses. Contoh, untuk proses payroll. Yang menyiapkan payroll dari awal siapa biasanya? Pasti staff ya atau officer payroll itu sendiri. Kemudian siapa yang mereview atau menyetujui payroll tersebut? Seharusnya sih pada umumnya adalah manajer payroll atau langsung ke head of HR-nya. Jika yang menyiapkan data sampai dengan review payroll tersebut dilakukan oleh satu orang, which is head of HR itu sendiri, ini menandakan tidak adanya pemisahan tugas yang memadai. Apalagi ini juga terjadi dalam sistem HR yang kita gunakan. Tidak memadainya pemisahan tugas dan wewenang tersebut dapat mengakibatkan potensi terjadinya kecurangan atau fraud yang besar. Jadi karena dia hanya dilakukan oleh satu orang, dia tahu end to end, dia rubah, dia edit, itu nggak ada yang tahu. Dan dia review, dia upload, dia nggak ada yang tahu. Nah, pentingnya adalah segregation of duties itu seperti ini. Supaya potensi atau risiko terjadinya kecurangan bisa kita minimalisir. Oke, saya sudah share potensi temuan audit di area kepatuhan pada fungsi HR. Kemudian kita bergerak ke area rekrutmen. Di area rekrutmen ini memang tidak banyak, tetapi menurut saya ini merupakan potensi temuan audit yang cukup krusial, gitu ya. Yang pertama adalah merekrut tanpa adanya persetujuan pihak yang berwenang. Biasanya dasar HR melakukan rekrutmen adalah adanya permintaan tenaga kerja, yang dimana permintaan ini didasarkan pada formulir permintaan tenaga kerja atau lebih populernya kita kenal dengan PTK gitu ya, yang sudah ditandatangani oleh Head of HR dan direksi. Ini tapi tergantung lagi ya kompleksitas dari perusahaannya atau kebijakan dari perusahaannya. Apakah memang perlu ada yang namanya PTK? Tapi pada idealnya yang saya alami itu perlu sekali ya adanya PTK yang ditandatangani oleh Head of HR dan direksi. Hal ini menandakan bahwa rekrutmen yang akan HR kerjakan sudah disesuaikan atau direview dengan budget dan kebutuhan akan tenaga kerja itu sendiri. Tetapi, jika rekrutmen dilakukan tanpa adanya persetujuan pada formulir PTK tadi, bahkan tidak ada PTK-nya sama sekali gitu ya, rekrutmen yang HR kerjakan dapat mengakibatkan over budget, istilahnya seperti itu, ataupun adanya potensi terjadinya kecurangan, yaitu adanya karyawan fiktif, baik untuk karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan outsource, ataupun magang. Dan saya sendiri pribadi pernah menemukan hal semacam ini, gitu ya. Untuk memitigasi risikonya, formulir PTK atau permintaan tenaga kerja harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Ini tergantung dari delegation of authority dari setiap perusahaan atau organisasi masing-masing gitu ya. Apakah sampai ke level direktur, apakah sampai ke level head of HR sudah cukup, itu tergantung dari kebijakan perusahaannya masing-masing lagi. Kemudian potensi temuan audit HR di area rekrutmen yang kedua yaitu merekrut tanpa adanya background checking. Tidak sedikit ya kandidat yang memberikan informasi yang tidak valid dan masih sering berbohong demi terlihat baik di depan rekruter nih. Itulah mengapa rekruter harus melakukan background checking untuk memastikan dan mengkonfirmasi segala info yang telah diberikan. Ya, pada umumnya data yang diverifikasi berupa catatan kriminal, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, sejarah kredit, hingga profil media sosial nih kalau saat ini yang terjadi. Kenapa hal ini menjadi salah satu potensi temuan HR yang krusial? Karena jika kita merekrut karyawan yang salah,
akan membuat perusahaan berisiko terhadap pencurian aset, contohnya korupsi bahkan, serta tindakan yang lain yang merugikan bahkan dapat merusak reputasi perusahaan itu sendiri. Dan ketika rekruter melakukan background check, hasil background checking-nya semaksimal mungkin didokumentasikan dengan baik. Paling tidak punya template-nya gitu ya, ada template-nya untuk kita isi gitu ya, karena auditor internal pada dasarnya akan melihat apakah ada buktinya rekruter telah melakukan background checking tersebut. Seperti itu. Oke, potensi temuan audit HR yang terakhir di area rekrutmen adalah offering letter tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Hal ini semacam ini pernah saya temukan di mana rekruternya itu langsung yang menandatangani offering letter tersebut. Sedangkan menurut SOP yang berlaku, ya contohnya offering letter harus ditandatangani minimal oleh Head of HR dan atau oleh satu orang direktur. Nah, hal ini dapat mengakibatkan adanya kerugian perusahaan yang dimana memberikan compensation atau remunerasi, benefit, manfaat kepada karyawan yang tidak sesuai dengan level seharusnya. Itu ya. Oke, semoga ketiga potensi temuan audit di area rekrutmen ini dapat menjadi perhatian Bapak Ibu praktisi HR yang hadir hari ini. Diharapkan bahkan sudah menjalaninya bahkan saat ini, gitu ya. Nah, oke. Baik, tadi kita sudah ngomongin di area kepatuhan, kemudian kita juga ngomongin dari sisi rekrutmen. Nah, sekarang yang berikutnya area HR yang memiliki potensi temuan audit yang cukup banyak, yaitu pada area komben. Gitu ya, karena area komben ini datanya sangat sensitif, gitu ya, detail dan banyak. Ya, secara keseluruhan, jika ada isu di area komben ini, akan mengakibatkan adanya komplain dari karyawan itu sendiri, pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku, sampai dengan kerugian perusahaan, baik dalam bentuk material maupun non-material, seperti reputasi perusahaan itu sendiri. Itu ya. Yang pertama yaitu menggaji karyawan di bawah upah minimum yang berlaku. Bagi perusahaan atau pengusaha yang menggaji karyawannya di bawah upah minimum, dianggap telah melanggar undang-undang yang berlaku saat ini. Dan atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara dan atau denda ratusan juta. Kalau nggak salah itu 100 sampai dengan 400 juta. Jadi para praktisi HR harus memastikan bahwa tidak ada karyawannya yang masih dibayar di bawah upah minimum. Gitu ya, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah berstatus PT gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu pembayaran gaji pada aplikasi perbankan tidak sama dengan yang disetujui oleh pihak yang berwenang. Sering saya temui bahwa sistem HR yang kita gunakan di perusahaan-perusahaan atau di organisasi tidak terintegrasi langsung ke aplikasi bank. Alhasil akan ada proses manual dahulu nih yang akan tim payroll lakukan untuk memasukkan datanya ke dalam aplikasi perbankan tersebut. Dan biasanya sebelum tim payroll mengupload datanya ke dalam aplikasi perbankan, Head of HR akan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada direksi untuk nominal gaji yang akan dibayarkan. Nah, tidak terintegrasinya sistem HR dengan aplikasi perbankan serta adanya proses manual di antaranya itu ya dapat mengakibatkan potensi kecurangan ya berupa manipulasi data ketika data yang telah disetujui oleh direksi via email misalnya berbeda dengan yang diupload ke dalam aplikasi perbankan yang dimana seharusnya setiap ada perubahan dari nominal gaji yang telah disetujui oleh direksi sebelumnya harus dimintakan kembali persetujuannya agar proses check and balance-nya berjalan dengan baik dan resiko kecurangan tadi dapat diminimalisir. Kemudian yang ketiga adalah data BPJS tidak rekon dengan data karyawan aktif. Nah, ini juga biasanya saya menemukan kalau ada tim HR yang kurang disiplin nih dalam mengupdate karyawan yang masuk dan keluar. Bahkan ada beberapa perusahaan yang baru dapat ada beberapa perusahaan yang baru dapat memberikan fasilitas BPJS-nya setelah 3 bulan masa probation.
Jadi tim HR harus punya alarm tersendiri gitu ya untuk memastikan semua karyawannya sudah terfasilitasi dengan BPJS. Itu. Karena sistem HR juga tidak terintegrasi dengan website BPJS, maka membuat potensi terjadinya ketidaksesuaian data atau tidak rekon antara BPJS dengan yang ada di sistem HR menjadi lebih besar. Hal ini dapat selisih gitu ya antara pencatatan akuntansi payroll dengan pembayaran tagihan kepada pihak BPJS-nya. Dan adanya potensi perusahaan akan membayar tagihan BPJS jauh lebih besar dari yang semestinya. Potensi temuan audit yang di area Komben yang keempat yaitu adalah pembayaran overtime tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya langsung gitu ya, bahwa ada beberapa karyawan kita yang cukup nakal gitu ya, yang biasanya sih jauh dari kantor pusat, submit overtime tanpa persetujuan atasannya langsung. Yang dimana pada kenyataannya karyawan tersebut tidak overtime. Alhasil pada saat pembayaran lewat-lewat aja nih. Dan ujungnya terakumulasi ke dalam laporan keuangan perusahaan. Bahkan dapat sampai dengan over budget gitu ya. Dan tindakan semacam ini juga dapat dikategorikan sebagai tindakan fraud gitu ya, atau kecurangan. Dan yang kelima, yaitu perhitungan overtime yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini sudah jelas dan sangat mudah dihitung ulang oleh auditor internal untuk memastikan bahwa perhitungan overtime sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Potensi temuan audit HR pada area komplain yang keenam, yaitu perhitungan PPh 21 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Auditor internal biasanya akan melakukan pengujian perhitungan ulang atas PPh 21 berdasarkan sampel yang telah dipilih. Nah, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa perhitungan PPh 21 sudah benar dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Nah, perbedaan perhitungan yang signifikan dapat terjadi di sistem HR. Biasanya kita pakai sistem HR gitu ya untuk menghitung PPh 21 yang kita gunakan belum diupdate sesuai dengan undang-undang yang berlaku contohnya. Gitu ya. Sekarang sudah ada bracket baru gitu ya di PPh 21. Jangan sampai di sistem kita belum terupdate tuh. Bahkan sekarang sudah ada undang-undang apa ya namanya HPP ya kalau nggak salah, yang dimana ngomongin terkait dengan benefit in kinds gitu ya, yang di sana bisa jadi ada mempengaruhi perhitungan pajak yang ada di sistem kita. Nah, itu juga harus diperhatikan oleh tim HR. Jangan sampai tidak rekon gitu ya, bakal tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Kemudian potensi temuan HR pada area komen yang ketujuh yaitu token bank digunakan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang. Biasanya di tempat Bapak Ibu gitu ya, yang megang token itu siapa? Biasanya sih manajer komben atau head of HR-nya langsung gitu ya. Saya pernah menemukan bahwa staff atau officer payroll yang menyimpan dan menggunakan token tersebut. Biasanya ini terjadi karena misalnya head of HR-nya tuh sudah percaya banget nih sama si officer-nya gitu, sama si staff-nya ini gitu. Tetapi yang namanya manusia ya, kita tidak akan pernah tahu ya, tahu jalan pikirannya seperti apa ya. Bisa jadi ada pikiran-pikiran negatif gitu, ditambah adanya kesempatan untuk melakukan fraud atau kecurangan tersebut. Dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian perusahaan yang sangat besar pastinya. Oke, yang kedelapan yaitu pengkategorian asuransi karyawan yang tidak sesuai dengan data karyawan. Saya pernah menemukan bahwa ada karyawan yang misalnya levelnya itu supervisor, tapi mempunyai manfaat asuransi dengan level manager. Ini dapat terjadi ketika tim HR yang bertanggung jawab menyediakan data asuransi karyawan merubah data tersebut secara sepihak atau atas permintaan karyawan lain demi kepentingan pribadi. Nah, tindakan ini juga dapat dikategorikan sebagai tindakan fraud, gitu ya. Jadi nanti para manajer ataupun head of HR harus benar-benar mereview semua data-data yang disampaikan oleh timnya kepada pihak di luar HR, terutama kepada pihak di luar perusahaan atau organisasi. Jadi benar-benar dipastikan bahwa data yang disampaikan oleh tim Bapak Ibu sekalian itu sesuai dan benar, akurat gitu ya. Jangan sampai dia memberikan data yang salah, bahkan merujuk ke fraud atau kecurangan.
Seperti itu. Kemudian potensi temuan audit pada area komen yang ke-9 yaitu adanya kesalahan dalam perhitungan insentif atau komisi tim sales. Biasanya ini terjadi tergantung dari kompleksitas formula perhitungan insentif dan komisi itu sendiri. Makin kompleks formulanya, makin besar kemungkinan untuk errornya gitu dalam perhitungannya. Ya pada dasarnya sih tim sales dapat menghitung sendiri insentif. Serumit apapun formulanya, tim sales pun dapat menghitung insentifnya atau komisi yang mereka dapat. Dan jika ditemukan adanya perbedaan yang signifikan, pasti HR akan dikomplain langsung oleh mereka. Dan biasanya komplain tim sales ini bisa langsung sampai ke direktur utama. Nah, atas dasar komplain ini lah ya, biasanya manajemen meminta auditor internal untuk memastikan bahwa perhitungan insentif atau komisi tim sales sudah benar dilakukan oleh tim HR. Oke. Selanjutnya, yang ke-10 yaitu pemotongan gaji karyawan tanpa ada dasar atau persetujuan pihak terkait. Contoh yang sering terjadi yaitu ada karyawan kita yang harus dioperasi di rumah sakit, di mana ternyata limit asuransinya tidak cukup gitu ya, sedangkan rumah sakit harus melakukan tindakan segera. Maka biaya kelebihan dari limit asuransi yang akan ditanggung, maka biaya kelebihan dari limit asuransi yang ada akan ditanggung terlebih dahulu oleh perusahaan, dan perusahaan akan melakukan pemotongan gaji kepada karyawan tersebut. Sebelum benar-benar melakukan pemotongan gaji atas biaya rumah sakit tersebut, tim HR harus melakukan konfirmasi ulang nih untuk memastikan bahwa karyawan mengetahui dengan baik dan menyetujui akan adanya pemotongan gaji. Dan dasar pemotongan gaji ini harus dilakukan dalam bentuk tertulis agar dapat menjadi bukti jika terjadi tuntutan hukum di kemudian hari oleh si karyawan yang bersangkutan. Itu. Jadi apapun sekarang kalau bisa dealing-dealing dengan karyawan gitu ya, apalagi dengan manajemen atas yang berbeda dari SOP gitu ya, berbeda dari matriks gitu yang sudah ada, alangkah baiknya tim HR melakukan konfirmasi ataupun melakukan validasinya itu melalui sesuatu yang tertulis gitu ya, baik surat menyurat ataupun hanya sekedar email gitu ya. Ini sangat membantu tim HR ketika terjadi misalnya ada masalah di kemudian harinya gitu. Kemudian pada area komben, potensi temuan audit HR yang ke-11 yaitu tidak dibayarkannya uang kompensasi untuk karyawan kontrak. Nah, dalam hal ini auditor internal sebenarnya perlu mengetahui dan memahami terlebih dahulu nih alasan utama jika perusahaan melalui tim HR-nya tidak membayarkan uang kompensasi untuk karyawan kontraknya. Bisa jadi pembayaran akan dilakukan sampai dengan 3 tahun kontrak selesai gitu dan seterusnya, atau memang tim HR-nya terlewat untuk membayarkannya gitu ya. Jika perusahaan tidak membayarkan uang kompensasi, maka sanksi administratif yang akan dikenakan itu berjenjang gitu ya, mulai dari surat teguran sampai dengan yang paling parah adalah pembekuan kegiatan usaha. Jadi tim HR harus memastikan benar-benar gitu ya, jangan sampai ada karyawan kontraknya yang belum dibayarkan uang kompensasinya. Itu. Kemudian potensi temuan audit HR pada area komben yang terakhir yaitu perhitungan uang pesangon tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, PHK di sini termasuk resign, pensiun gitu ya, dan pemecatan ataupun jenis-jenis PHK lainnya yang diatur oleh undang-undang. Biasanya auditor internal akan mengambil sampel atas pembayaran uang pesangon ini dan melakukan pengujian dengan perhitungan ulang untuk memastikan bahwa perhitungannya sudah sesuai dengan undang yang berlaku. Dan pada kenyataannya ada beberapa karyawan yang paham akan perhitungan semacam ini dan akan memverifikasi langsung kepada tim HR. Jadi jika ditemukan adanya pelanggaran dalam perhitungan pesangonnya, maka hal ini dapat menimbulkan resiko legal gitu ya, resiko hukum di masa yang akan datang, bahkan bisa sampai ke pengadilan hubungan industrial gitu. Oke, baik, untuk potensi temuan audit pada area HR yang terakhir yaitu adalah area HR admin dan HRIS atau HR Information System.
Atau dengan kata lain, sistem HR yang kita gunakan untuk mendokumentasikan semua data karyawan kita saat ini. Oke, saya merangkum potensi temuan audit yang paling sering ditemukan dalam area HR admin dan HRIS ke dalam 10 temuan. Baik, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah sharing ID dan password untuk HRIS. Ini sering terjadi biasanya sesama tim HR sudah saling percaya gitu ya, atau ada tim HR yang sedang sibuk banget gitu ya, sehingga minta tolong tim HR lain untuk merubah sesuatu di dalam sistem dengan menggunakan ID atau password tim HR yang sibuk ini nih, sehingga tim HR yang lain dapat mengetahui ID dan passwordnya. Hal ini dapat memicu terjadinya tindakan fraud, yaitu memanipulasi data atau pencurian data itu sendiri. Dan kemudian yang kedua, potensi temuan audit pada area HRIS. Yang kedua yaitu tidak ada audit trail atau jejak audit pada sistem HR yang kita gunakan. Audit trail sendiri merupakan catatan digital gitu ya, yang menyimpan riwayat tentang nama dokumen, contohnya nama pembuat dokumen, tanggal, waktu, oleh siapa saja dokumen dibubuhkan tanda tangan elektronik, serta perubahan lainnya terkait dokumen tersebut. Jadi, dengan adanya audit trail ini, prosesnya akan lebih aman dan transparan, karena semua sudah terekam dengan jelas. Tidak adanya audit trail di HRIS atau di sistem HR yang kita gunakan, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal di dalam sistem HR yang kita gunakan sangat lemah. Lemahnya pengendalian internal ini juga dapat menimbulkan risiko tindakan kecurangan atau fraud. Kemudian potensi audit HR yang ketiga yaitu tidak ada backup data karyawan secara berkala dalam HRIS. Hal ini menjadi salah satu temuan audit yang kritikal gitu ya, karena jika tidak ada backup dan terjadi sesuatu masalah atau something wrong dengan sistem HR kita gitu ya, maka data karyawan beserta historinya bisa saja hilang. Dan ini dapat menjadi masalah yang sangat besar jika sedang diaudit oleh internal audit gitu ya, atau external auditor, atau bahkan oleh audit pajak gitu ya, sehingga tim HR sendiri pun harus memastikan bahwa data karyawan di dalam HRIS atau di dalam sistem HR yang kalian gunakan selalu dilakukan backup secara berkala gitu, jadi harus ada backupnya. Dan yang keempat, potensi temuan audit di area HRIS yaitu syarat dan ketentuan atau terms and conditions yang ada di dalam HRIS atau sistem HR tidak sesuai dengan peraturan perusahaan dan SOP yang berlaku. Nah, ini biasanya terjadi ketika perusahaan atau organisasi ingin melakukan beberapa perubahan benefits karyawan, contohnya penambahan hari untuk cuti tahunan yang awalnya 12 hari menjadi 13 hari, yang dimana tim HR sudah mengupdate-nya di dalam HRIS, tetapi tidak mengupdate SOP atau PP yang terkait. Sehingga ketika auditor internal melakukan auditnya berdasarkan PP dan SOP yang berlaku saat itu, maka dapat dipastikan akan terdapat perbedaan. Dan hal ini akan menjadi salah satu temuan audit yang seharusnya bisa dihindari oleh tim HR itu sendiri. Jadi, jangan sampai lupa ya Bapak Ibu gitu ya, untuk jika Bapak Ibu mengupdate kondisi-kondisi di dalam sistem HR-nya, SOP yang terkait juga harus diupdate juga gitu, dan APP yang berlaku juga harus diupdate. Jadi jalan dua-duanya antara sistem dengan SOP dan peraturan perusahaan. Gitu. Potensi temuan audit yang kelima yaitu karyawan masuk, mutasi, promosi, keluar, dan transfer tidak diperbaharui atau tidak diupdate dalam HRIS. Biasanya ini terjadi karena adanya ketidakdisiplinan tim HR dalam melakukan update data karyawan itu sendiri. Sehingga ketika terjadi audit dan auditor menemukan adanya ketidakcocokan data pada data karyawan yang diberikan oleh tim HR, maka dapat dipastikan ini akan menjadi temuan audit dengan mengasumsikan adanya kelalaian yang dilakukan oleh tim HR. Yang dimana hal ini juga dapat menimbulkan potensi tindakan kecurangan atau fraud, seperti adanya karyawan fiktif, gitu ya. Karyawan yang seharusnya sudah resign tetapi belum dinonaktifkan, kemudian tim HR mengganti nomor bank account-nya menjadi milik pribadi, sehingga pada saat penggajian, gaji tersebut masuk ke rekening tim HR yang bersangkutan. Gitu. Nah, ini jadi diharapkan sekali tim HR sangat disiplin dalam pengkinian data karyawannya.
Dan sebisa mungkin manajer atau head of HR-nya pun mereview secara berkala gitu ya, jumlah atau data karyawan yang ada saat ini di perusahaan atau organisasi Bapak Ibu masing-masing. Temuan audit berikutnya yang paling sering ditemukan yaitu karyawan PHK, baik itu resign, pensiun, atau pemecatan, belum dinonaktifkan seluruh akses perusahaannya, seperti absen, sistem terkait gitu ya, mungkin fasilitas kantornya dan emailnya yang paling sering. Hal ini dapat menimbulkan risiko adanya pencurian data perusahaan, adanya risiko mengakses gedung, si karyawan tersebut mengakses gedung kantor tanpa izin, gitu ya, penggunaan aset perusahaan yang bukan lagi menjadi hak karyawan yang sudah keluar, bahkan adanya risiko fraud di dalam tim HR itu sendiri, yang dimana tim HR ini dapat memanfaatkan segala akses tersebut untuk kepentingan pribadinya, gitu. Dan potensi temuan audit pada area HR admin yang ketujuh yaitu tidak ada kontrak kerja untuk karyawan permanen, karyawan kontrak, ataupun karyawan ahli daya. Ini biasanya terjadi ketika HR sedang merekrut banyak karyawan dalam waktu yang bersamaan, sehingga adanya risiko terlewat dalam pembuatan kontrak kerja tersebut. Nah, jika terjadi sengketa atau beda pendapat ketika kita mempekerjakan karyawan di kemudian hari dan tidak ada kontrak kerja yang tertulis, maka tidak ada yang bisa membuktikan penyelesaian perselisihan seperti apa yang bisa ditempuh oleh kedua belah pihak, sehingga hal ini akan menimbulkan kebingungan antara perusahaan dan karyawan dalam menyelesaikan perselisihannya. Gitu. Kemudian potensi temuan audit HR pada HR admin yang ke-8 merupakan tindak lanjut nih dari temuan audit yang ke-6, yaitu karyawan resign, pensiun, dan pemecatan yang belum dinonaktifkan seluruh akses perusahaannya. Hal ini dapat terjadi juga ketika karyawan yang keluar tersebut tidak menyelesaikan dokumen resign-nya, seperti contohnya exit clearance gitu ya. Untuk karyawan yang resign, terus perjanjian bersama misalnya untuk karyawan yang dilakukan pemecatan dan seterusnya. Sehingga perusahaan atau organisasi tidak dapat memastikan apakah semua kewajiban si karyawan yang keluar ini sudah diselesaikan sebelum tanggal efektifnya. Contohnya, seperti adanya tunggakan pembayaran pinjaman karyawan, gitu ya. Kartu kredit perusahaan masih dipegang oleh si karyawan yang resign, gitu ya. Ataupun kartu akses gedung yang belum dikembalikan, dan lain-lain sebagainya. Hal ini juga dapat menimbulkan resiko adanya kebocoran dan pencurian data perusahaan pastinya, gitu ya. Mengakses gedung tanpa izin, gitu ya. Penggunaan aset perusahaan yang bukan lagi menjadi haknya si karyawan tersebut, serta pencatatan piutang karyawan yang tidak terselesaikan atau menjadi piutang yang long outstanding gitu istilahnya di laporan keuangan perusahaan, dan yang nggak akan pernah bisa diselesaikan gitu. Kemudian temuan audit HR pada area HR admin yang ke-9 yaitu tidak ada perjanjian atau perjanjian tidak diperbaharui dengan perusahaan ahli daya. Biasanya ini terjadi karena vendor tenaga ahli dayanya sudah menjadi teman baik nih manajemen perusahaan, atau kita sudah melakukan kerjasama dengan si vendor tersebut, vendor yang sama selama bertahun-tahun gitu ya. Tetapi tidak adanya perjanjian kerjasama ataupun perjanjian kerjasama tidak diperbaharui, maka dapat menimbulkan resiko hukum, di mana jika tidak dimitigasi lebih awal, bisa membawa kerugian material dan imaterial bagi perusahaan. Dan potensi temuan audit HR pada area HR admin yang terakhir adalah pemilihan vendor HR seperti perusahaan ahli daya, contohnya pengadaan training, pembelian merchandise karyawan, gitu ya, tidak melalui proses tender. Nah, ini biasanya juga tergantung oleh kebijakan perusahaan masing-masing gitu ya. Tapi pada umumnya kebanyakan yang saya temukan semua pemilihan vendor itu harus melalui proses tender. Dan ini biasanya terjadi ketika HR dan GA digabung menjadi satu, gitu ya. Pemilihan vendor HR tanpa tender dapat menimbulkan risiko kecurangan atau fraud gitu ya, berupa contohnya pengadaan barang fiktif dan harga barang atau harga pengadaan barang atau pengadaan training di markup gitu ya, serta pelanggaran ketentuan atau peraturan
serta ada pelanggaran atau peraturan pengadaan barang atau training yang berindikasi pada praktek KKN. Jadi semaksimal mungkin dilakukan tender ya Bapak Ibu, walaupun pada akhirnya tetap terpilih vendor yang lama gitu ya. Jika memang kalau dibandingkan dengan vendor yang lain, vendor tersebut tetap dapat menyediakan kualitas yang bagus gitu ya, harganya sangat bersaing gitu ya. Tetapi semua ini akan lebih aman untuk tim HR sendiri karena pemilihan vendor ini sudah diketahui dan disetujui oleh pihak manajemen. Seperti itu. Nah, oke, tadi saya sudah share apa saja yang sering menjadi temuan audit untuk area HR, yang dimana temuan audit tersebut dapat dijadikan referensi untuk Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi internal audit ataupun dalam menjalankan praktek HR-nya itu sendiri. Dan harapannya dengan adanya sharing potensi temuan audit yang paling sering ditemukan akan membuat operasional HR ke depannya gitu ya menjadi lebih berhati-hati gitu ya, lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien. Oke. Selanjutnya, ini merupakan materi terakhir untuk kita hari ini. Saya akan share quick tips nih, bagaimana tim HR menghadapi internal audit itu sendiri. Quick tips ini saya, baik dari sisi auditornya, karena saya yang mengaudit, maupun dari sisi HR-nya nih, karena saya yang pernah diaudit gitu ya. Sekali lagi, jika Bapak Ibu sekalian juga memiliki pengalaman pribadi dalam menghadapi internal audit, dan ada tips jitunya gitu, boleh juga di-share ya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung ke yang pertama. Tips yang pertama adalah menghadapi internal audit, yaitu membangun hubungan baik dengan auditor internal di luar proses audit. Intinya, tips yang pertama ini jangan sampai menganggap auditor internal itu adalah musuh kita bersama, atau istilah kerennya adalah public enemy. Dengan begitu, jika audit ini memang terjadi di departemen kita, dalam hal ini di HR, maka tim HR akan lebih mudah dalam berkomunikasi dengan auditor internal. Proses audit akan berjalan lebih smooth, lebih mudah ketika kita ingin bernegosiasi dengan mereka, dan lebih mudah untuk mendapatkan hasil audit yang memberikan nilai tambah gitu ya kepada tim HR-nya itu sendiri, yang menghasilkan win-win solution. Gitu. Tips yang kedua dalam menghadapi internal audit yaitu berkolaborasi dan bersinergi. Nah, agar tujuan utama dari audit HR tersebut dapat tercapai, proses auditnya berjalan dengan lancar, dan hasil audit HR-nya dapat lagi-lagi menjadi nilai tambah bagi tim HR itu sendiri. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar temuan, tapi benar-benar bisa membuat atau merubah bisnis proses yang ada di HR menjadi lebih baik, lebih efisien, lebih efektif. Seperti itu. Kemudian tips yang ketiga yaitu adalah open-minded atau berpikiran terbuka. Nah, kita sebagai tim HR harus open-minded nih dalam menghadapi audit internal. Agar ya setiap proses audit yang dilakukan, tim HR dapat dengan mudah berpikir secara terbuka terhadap berbagai macam ide, gagasan, informasi, maupun argumen. Dan tips yang keempat dalam menghadapi internal audit adalah menjaga komunikasi yang baik, pasti ya. Baik komunikasi secara verbal maupun tulisan, dalam hal ini biasanya dalam bentuk email. Dengan menjaga komunikasi yang baik dengan auditor internal, pada saat proses audit berlangsung akan memudahkan, percaya gitu ya, akan memudahkan tim HR untuk mendiskusikan hasil auditnya itu sendiri, gitu ya, serta bernegosiasi atas rekomendasi yang diberikan, yang dimana dapat menjadikan tujuan dari audit HR itu tercapai, gitu ya. Dan lagi-lagi hasil auditnya bisa menjadi nilai tambah ya bagi Bapak Ibu sebagai praktisi HR itu sendiri, gitu. Yang kemudian, nah ini yang tadi juga seperti mention sama Pak Irwan, jujur dan transparan gitu ya. Tips yang kelima yaitu jujur dan transparan. Audit itu diibaratkan pada saat kita menemukan dokter gitu ya, di mana dokter akan menganalisa penyakit apa yang kita derita dengan cara bertanya dan melakukan pemeriksaan. Apabila kita berbohong gitu ya, maka bisa jadi penyakit kita tidak ketahuan sehingga berpotensi menjadi tambah parah. So, tell the truth gitu ya.
jujur aja gitu ya, auditor sangat bisa menjadi partner bisnis kita gitu ya saat kita bersikap jujur dan transparan. Auditor akan memberikan panduan lebih lanjut tentang permasalahan apapun dan akan membantu meningkatkan proses bisnis kita. Gitu. Jadi jangan menganggap auditor internal itu sebagai musuh lah, gitu ya. Kebanyakan auditor kan kebanyakan auditor akan tahu ketika kita berusaha menutupi fakta, kayak mengarang cerita atau mencari bukti yang dibuat-buat. Hal ini justru akan membuat auditor menjadi lebih serius dalam menangkap ketidaksesuaian. Nah, oke. Tips yang keenam dalam menghadapi internal audit yaitu konsisten dalam memberikan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung. Nah, biasanya auditor akan sangat mudah nih menangkap ketidakkonsistenan ketika tim HR memberikan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung. Jadi, sebaiknya sebelum memberikan penjelasan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh auditor, tim HR sudah melakukan diskusi secara internal agar ketika auditor menanyakan pertanyaan yang sama atau meminta dokumen yang sama kepada tim HR yang berbeda, maka akan menghasilkan penjelasan yang sama atau konsisten. Gitu. Tips yang ketujuh yaitu mengetahui dengan jelas ruang lingkup audit yang akan dilaksanakan. Dengan tim HR tahu sejauh mana ruang lingkup audit yang akan dilaksanakan, maka diharapkan tim HR dapat meminimalisir gitu ya, memberikan penjelasan, informasi gitu ya, dan dokumen pendukung lainnya di luar ruang lingkup audit yang telah ditentukan sebelumnya. Dan hal ini akan membuat auditor internal tidak akan memperluas bahkan mengganti fokusnya ke area lain di luar ruang lingkup yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu. Tips yang ke-8 dalam menghadapi internal audit yaitu menanyakan dengan seksama kepada auditor internal tujuan dari setiap data yang diminta. Fungsinya agar tim HR menjadi lebih aware atau berhati-hati dalam memberikan data dan informasi kepada auditor internal. Jika memang ada data atau informasi yang diminta oleh auditor tidak memiliki kegunaan bagi auditornya itu sendiri, ya, untuk apa HR memberikan data dan informasi tersebut kepada mereka gitu kan? Hal ini juga dapat meminimalisir kebocoran data data HR itu sendiri ataupun meluasnya fokus internal audit di luar ruang lingkup yang semestinya. Gitu. Tips selanjutnya ini merujuk pada tips yang sebelumnya terkait dengan menanyakan dengan seksama kepada auditor internal tujuan dari setiap data yang diminta, maka tim HR harus menyamarkan data karyawan yang bersifat sensitif dan rahasia jika tidak dibutuhkan dalam proses audit. Nah, yang namanya auditor kan juga manusia ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja terjadi human error yang menyebabkan data karyawan yang bersifat sensitif seperti gaji, gitu ya, benefits yang diperoleh oleh karyawan tersebut. Bahkan terkadang tim HR harus menyamarkan nama dan ID karyawan itu sendiri akan tersebar ke karyawan lain, gitu ya. Jika hal ini terjadi, ini akan menjadi masalah yang cukup besar bagi manajemen untuk mengatasinya karena efeknya akan sangat besar. Gitu. Tips menghadapi internal audit yang berikutnya yaitu jangan pernah mengurangi jumlah data yang diminta oleh auditor internal tanpa mengetahui tujuan dari data itu sendiri. Nah, contohnya jika auditor membutuhkan daftar karyawan yang mendapatkan tunjangan perumahan, yang dimana di dalam daftar tersebut terdapat 10 orang karyawan dengan nominal 100 juta misalnya. Kemudian ketika daftar tersebut diberikan kepada auditor, karyawan dan nominalnya dikurangi nih menjadi 8 orang dengan nominal 80 juta. Dengan maksud, ya 2 karyawan yang dikurangi merupakan karyawan yang di luar ketentuan yang berlaku di SOP. Maka ini merupakan tindakan yang tidak tepat sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi auditor akan menangkap gitu ya ketidaklengkapan data ini bisa saja dengan membandingkan datanya ke bagian lain seperti ke bagian akuntansi misalnya, sehingga hilangnya 2 karyawan pada daftar tunjangan tersebut menjadi temuan audit tersendiri untuk tim HR dan akan menganggap bahwa tim HR telah melakukan manipulasi data gitu. Kemudian tips untuk menghadapi
internal audit yang selanjutnya adalah mendiskusikan dengan seksama rekomendasi auditor internal sebelum menjadi final report. Tujuan utamanya agar rekomendasi auditor merupakan rekomendasi yang bersifat win-win solution gitu ya. Karena biasanya rekomendasi yang diberikan auditor internal didapat dari common atau best practice-nya seperti apa atau benar-benar diambil dari standar yang berlaku, yang dimana seringkali kurang atau bahkan tidak relevan dengan kenyataannya di lapangan gitu ya. Jadi jika tim HR tidak mendiskusikan dengan seksama rekomendasi auditor internal sebelum menjadi final report, maka ketika ditindaklanjuti atas pelaksanaan rekomendasi tersebut akan menjadi menyulitkan tim HR itu sendiri karena pada kenyataannya rekomendasi tersebut sulit gitu ya atau bahkan tidak bisa diterapkan gitu. Tetapi karena sudah masuk ke final report, maka mau tidak mau rekomendasi tersebut harus diimplementasikan. Dan yang terakhir, dan tips yang terakhir dalam menghadapi internal audit yaitu tim HR juga harus melakukan komunikasi secara intensif kepada manajemen atas status audit yang sedang berlangsung. Tujuan utamanya adalah menghindari surprise finding ya, atau temuan audit yang dapat membuat manajemen terkejut gitu ya, bahkan dapat menjadi bumerang untuk manajemen itu sendiri. Jadi sebisa mungkin manajemen tahu paling tidak kisi-kisinya lah gitu ya, apa saja yang menjadi temuan audit sebelum closing meeting diadakan, sehingga manajemen pun sudah menyiapkan action plan-nya atau penjelasan yang memadai untuk mengakomodasi temuan audit yang disampaikan pada saat closing meeting nanti. Itu. Mungkin itu tips-tips untuk HR ya dalam menghadapi internal audit. Mudah-mudahan tim HR di sini Bapak Ibu sekalian bisa lebih siap jika memang audit itu terjadi di tempat Bapak Ibu. Oke, berikutnya sesi tanya jawab ya Pak Emut ya. Sepertinya Dikembalikan ke Pak Emut aja dulu Pak Puan. Baik, untuk pemaparan materi sudah selesai. Jadi tadi banyak hal yang sangat positif. Saya juga salah satu pelaku. Saya dapat banyak masukan dari Pak Ahmad. Terima kasih Pak atas semua pemaparannya, semua tipnya. Nah, yang sangat menarik mengenai tipnya tadi luar biasa. Ada 12 tip yang bagaimana kita mohon maaf Pak menghadapi Emut, saya nggak bisa dengar suara Pak Emut. Halo Pak? Halo? Pak Ahmad, apakah sudah mendengar suara saya? Pak Ahmad, terima kasih pemaparannya yang luar biasa. Banyak hal yang saya catat di sini. Saya sebagai pelaku juga, saya mendapat ilmu-ilmu banyak sekali dari Pak Ahmad. Sekali lagi terima kasih. Saya nyatat ada beberapa hal yang nanti akan kita tanyakan. Namun demikian sebelumnya kita masuki materi berikutnya. Tapi sebelumnya saya boleh berpantun Pak Ahmad. Banyak warna di pelangi, Pak Emut, saya karena belum itu bisa mendengar ciptaan suara Pak Tuhan. Emut, jadi saya coba. Pak Irwansyah, apakah modulisasi saya terdengar Pak? Kedengaran Halo, Pak. Pak Emut. Tadi lebih Oh, bagus kalau pakai yang tadi sebenarnya. oke. Ini. Iya, iya. Oke. Tapi tadi Pak ini nggak bisa dengar Pak Ahmadnya. Mungkin delay aja. Oke. Ya. Pak Ahmad, terima kasih Ya. sekali lagi. Pemaparan dari Pak Ahmad luar biasa buat kami. Kita banyak mencatat yang tentunya itu secara pribadi buat masukan yang sangat berarti buat kami sebagai auditi. Ya ada tip-tip yang luar biasa. Mudah-mudahan ini juga diserap oleh para peserta bahwa ini adalah suatu ilmu yang luar biasa. Ya, baiklah. Jadi banyak warna di pelangi karena itu ciptaan Tuhan. Karena pemaparan materi sudah selesai, saatnya saya buka sesi pertanyaan. Oke, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya.
tadi saya mencatat ada bentar. Saya mencatat ada beberapa pertanyaan di chat box. Atau mungkin masih ada yang silakan resen kalau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya. Sementara saya ada beberapa pertanyaan tadi. Pak Ahmad, boleh saya bacakan pertanyaannya ini Pak Ahmad? Halo, Pak Ahmad? Pak Irwansyah? Siap-siap dengar Pak. Dibacakan aja. Oh, ini, oke. Pak Ahmad, ini ada pertanyaan dari Pak Dani Ernadi dari Bandung. Ya, jadi Pak Dani itu bertanya, izin bertanya, kenapa ada kesan yang kuat bahwa tim IA ini hanya sekedar mencari kesalahan bagian lain. Kasar ngomongnya, cuma cari penjahat saja. Apakah itu benar? Mohon nih Pak Ahmad nih pertanyaan yang polos dari Pak Dani Ernadi. Ya, silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Hemut atas Dani, pertanyaan ya. tadi disampaikan ya. Oke, tadi menjawab pertanyaan Pak siapa tadi Pak? Dani Ernadi dari Bandung. Pak Erdi Ernandi. Dani Ernadi dari Pak, Bandung. Pak Dani Ernadi, sorry Pak. Oke, Dani, ya. memang, nah itu dia, sepertinya ini yang apa namanya ya, review yang selama ini dilihat oleh para di luar audit internal sendiri gitu ya. Beberapa perusahaan bahkan masih menganggap auditor tadi adalah auditor internal adalah seperti public enemy gitu ya, sebagai musuh kita bersama gitu. Nah, yang kita terapkan di sini bahkan di jasa keuangan kita tuh sudah mengupdate-nya, bahkan di asosiasi, kita punya asosiasi internal audit itu sudah mengencourage gitu ya teman-teman di internal audit di semua lini industri gitu ya untuk menjadi business partner gitu, sudah menjadi trusted advisor. Jadi tapi tergantung lagi, biasanya tergantung dari yang tadi ya, ada komunikasi baik nggak antara si auditi dengan auditornya. Seandainya kalau misalnya nggak punya komunikasi yang baik gitu ya, bahkan hubungan yang tidak baik dari awal gitu ya, itu si auditornya pun juga udah jengkel gitu istilahnya ya, udah jengkel dan akhirnya maunya cari temuan-temuan aja nih gitu ya, nggak berpikir bahwa kita harus mencari perbaikan atau win-win solution gitu untuk si auditinya gitu Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ahmad ya, pertanyaan Pak Dani ini tipnya udah disampaikan oleh Pak Ahmad tadi ya. Jadi bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik, terus berpikir terbuka, jujur dan transparan. Tapi memang Pak Ahmad, pada dasarnya kalau auditor sama auditi itu, kalau auditor berusaha mencari suatu temuan, auditi berusaha menyembunyikan temuan, Pak. Iya, benar. Oke, Pak, ini ada pertanyaan kedua dari Marhansah Rosdian Balikpapan, BPN Balikpapan, BPN Balikpapan atau gimana ya? Pertanyaannya begini, Pak Ahmad, apakah mungkin terdapat perbedaan pandangan terhadap temuan dengan mengacu SOP yang sama? Lagi, apakah mungkin terdapat perbedaan pandangan terhadap temuan dengan mengacu SOP yang sama? Auditor mengkategorikan merupakan suatu temuan, sementara auditi menganggap atau mengatakan hal tersebut bukan merupakan suatu temuan. Mohon penjelasannya Pak Ahmad. Nah, ini biasa sekali terjadi gitu ya, Bapak Ibu. Kita ada perbedaan view antara auditor dengan auditinya, terutama dalam segi menafsirkan suatu SOP gitu ya. Kadang-kadang si auditor memang agak sedikit lebih strict gitu ya, ataupun kaku lah istilah katanya, karena memang kita melihatnya hitam atau putih nih, di atas hitam apa aja nih gitu ya, di atas hitam di atas kertas itu mengatakan apa saja gitu kan. Dan pada kenyataannya memang si auditi atau dalam hal ini adalah tim HR-nya itu menafsirkannya hal yang berbeda. Nah, biasanya kita akan berkomunikasi lagi-lagi berdiskusi, mencari titik tengahnya antara understanding atau pemahaman yang dipahami oleh auditor internal dengan yang dipahami oleh tim HR.
supaya kita sama-sama memahami suatu SOP dengan view yang sama gitu. Dan itu akan memutuskan bahwa apakah yang menjadi temuan itu benar-benar temuan atau bisa dikategorikan hanya sebagai istilahnya advisor ya. Jadi kalau istilahnya kayak kalau di perusahaan kita tuh ada temuan audit yang sifatnya hanya saran gitu. Saran untuk dilakukan sebisa mungkin perbaikan atau ada penggantian segala seterusnya. Kayak gitu. Jadi intinya adalah berdiskusi dan mencari titik tengah bagaimana cara menafsirkan SOP agar view-nya menjadi sama. Oke. Terima kasih Pak Ahmad penjelasannya. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan dari tadi penanya. Ya intinya yang dimaksud Bapak tadi observasi ya Pak ya, semacam temuan ya, bukan suatu ini semacam masukan ya Pak ya. Ya, Betul. gitu Pak. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Dwi Prasetyo Ardianto, Surabaya. Mohon izin bertanya, tindakan seperti apa yang dilakukan oleh tim auditor internal jika menemukan bahwa ada langkah audit yang dihilangkan oleh dari program audit? Saya ulang sekali lagi ya Pak. Mohon izin bertanya, tindakan seperti apa yang dilakukan oleh tim auditor internal jika menemukan bahwa ada langkah audit yang dihilangkan oleh dari program audit? Ini maksudnya apa ini? Apa menghilangkan salah satu pasal audit atau gimana? Mungkin Pak Ahmad bisa yang berpengalaman di situ bisa menangkap dari pertanyaan Pak Dwi Prasetyo ini. Oke, mungkin ini dari sisi internal auditnya sendiri ya Pak ya. Kalau misalnya mungkin tadi kan kita ada 5 proses gitu ya, yang dimana mulai dari menjadwalkan rencana audit sampai dengan tindak lanjut hasil rekomendasi si internal audit itu sendiri. Mungkin ada beberapa yang dilewatkan gitu ya, tapi pengalaman saya itu nggak akan pernah bisa kita lewatkan, karena kalau kita lewatkan itu nggak akan jadi laporan auditnya gitu. Jadi ketika kita melewati proses atau prosedur auditnya itu sendiri, itu menjadi outputnya yang kita hasilkan itu malah tidak jadi ataupun jadi nggak relevan gitu. Jadi dan biasanya itu kan udah jadi keseharian kita ya. Jadi dari mulai yang merencanakan sampai dengan tindak lanjut itu pasti akan kita lewati. Kalau nggak kita lewati ya nggak, bukan ngaudit lah istilahnya gitu ya Pak. Jadinya bukan bukan kita melakukan proses audit yang benar gitu. Dan tujuan auditnya jadi tidak tercapai. Baik Pak, jadi cukup jelas jawaban dari Pak Ahmad. Sebenarnya audit itu kan bukan untuk mencari kesalahan sebenarnya Pak ya. Jadi justru Benar ini Pak. cermin bagi kita. Oke Pak, sebelum ini saya ada pertanyaan, 2 pertanyaan dari Pak Rizky Mahendra. Barangkali ada yang dari Bapak Ibu, ada yang pengen bertanya langsung, tidak melalui chatbox, silakan raise hand. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada, masih menyimpan pertanyaannya. Silakan. Kalau gitu saya lanjutkan Pak Ahmad ke pertanyaan berikutnya dari Mas Rizky Mahendra yang sekali bertanya ada 2 item. Yang Ya, siap. pertama, apakah harus atau wajib peraturan perusahaan ini dalam terkhusus peraturan perusahaan perbankan harus terdaftar di Menaker, dan jika sudah terdaftar bukti terdaftarnya apa? Itu pertanyaan pertama Pak. Mau dijawab dulu atau langsung dua-duanya Pak? Boleh dijawab dulu kali ya Pak ya, satu-satu ya, biar Ah, nggak silakan, ketersut ya. Oke, silakan. yang pertama tadi terkait dengan peraturan perusahaan, itu udah ada undang-undangnya yang mengatur bahwa setiap peraturan perusahaan kita harus didaftarkan ke Menaker gitu ya. Dan mau industri apapun gitu, apalagi jasa keuangan itu udah lebih ketat lagi gitu ya. Dan itu harus didaftarkan ke websitenya Kemenaker. Dan bukti kita sudah didaftarkan ataupun dan disahkan itu langsung ada di websitenya tuh Pak Rizky gitu ya. Jadi di situ udah kita bisa lihat bahwa status dari peraturan perusahaan kita sudah terdaftar dan disahkan gitu, dan berlakunya sampai kapan itu ada masa berlakunya. Jadi nanti pada saat tahun berlakunya sudah mulai habis, kita juga sudah harus mengurus kembali untuk pendaftaran atau pengesahan berikutnya seperti itu. Dan dokumentasi yang tadi di website tadi itu juga
pernah saya diminta bahwa bahkan sama external auditor untuk dilihat bahwa mana sih udah didaftarkan fungsinya mana, buktinya mana gitu ya. Nah, kita tinggal screenshot aja tuh yang ada di website gitu. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Ini pertanyaan kedua Pak. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Yap. Untuk pemeriksaan di area penggajian yang menurut Pak Riki istilahnya area sensitif dan rahasia, ada perusahaan yang sangat merahasiakan nominal gaji antara satu karyawan dengan yang lainnya. Lalu apakah diperbolehkan auditor memeriksa perhitungan penggajian atau PPh yang mungkin si auditor nantinya bisa melihat gaji satu per satu karyawan? Dan bagaimana triknya untuk memeriksa di area itu? Ini Pak pertanyaan terakhir. Silakan Pak Ahmad. Baik, ini pertanyaan yang cukup bagus gitu ya. Nah, ini dan saya alami sendiri ketika kemarin jadi HR gitu ya. Dan biasanya memang kalau di jasa keuangan, auditor internal tuh memiliki akses full terhadap semua data di perusahaan gitu ya. Tapi lagi-lagi akan diserahkan ke kebijakan perusahaan masing-masing lagi gitu ya. Kembali ke situ bahwa ada beberapa perusahaan yang memang nggak mau membagi atau nge-share dokumen atau data sensitif seperti gaji karyawan itu ke auditor internal gitu ya. Ini sama halnya dengan di perusahaan saya gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita mengengage Pak Rizky, kita mengengage pihak luar yang untuk jasa internal audit juga gitu, khusus untuk mengaudit penggajian istilahnya. Jadi mereka akan mengaudit dari mulai penggajiannya, pembayarannya, perhitungan PPh dan seterusnya gitu ya. Dan itu kan kita karena kita ada istilahnya ada perjanjian di antara kedua belah pihak gitu ya dengan pihak ketiga, dan itu akan apa namanya data rahasianya itu akan jauh lebih terjaga itu, dan tak ada satupun bahkan auditor internal yang bisa melihat si data tersebut gitu. Dan biasanya juga manajemen akan keberatan sih untuk mengizinkan auditor internal perusahaannya untuk mengaudit bagian penggajiannya langsung. Dan biasanya kalau memang harus di review, biasanya kita proses itu ID number-nya karyawan itu hilang, nama orangnya hilang gitu ya, dihilangin gitu ya. Terus departemennya atau title-nya itu hilang gitu. Jadi kayak bener-bener angka-angka doang gitu yang kita dikasih. Nah, nanti kita tes tuh kira-kira dari angka tersebut, kan kita nggak perlu nama kan istilahnya kan. Kita nggak perlu nama, kita nggak perlu ID-nya nomor berapa gitu ya. Yang kita perlu adalah perhitungan si gajinya bener apa enggak gitu. Jadi tanpa ada hal-hal yang sensitif, jadi kita nggak tahu tuh si gaji ini punyanya siapa. Dan biasanya kita akan sampel gitu ya, dan sampel ini tanpa perlu tahu namanya. Jadi nanti kita minta mau dong si orang yang gajinya tuh segini gitu, satu orang aja. Nanti berikan contoh, nanti pada saat HR kasih tadi sesuai dengan tips yang saya berikan itu, jangan lupa HR menutup tuh semua atau menyamarkan ya semua identitas dari si data karyawan tersebut gitu. Ya, di end nanti si auditor hanya memerlukan bahwa perhitungannya benar apa enggak gitu. Oke, terima kasih Pak Ahmad, teman. Saya pikir udah cukup jelas tadi pertanyaan Mas Riki ya. Jadi udah dijawab dengan cukup gamblang oleh Pak Ahmad Afan. Saya pikir pertanyaannya udah kita akhirin Pak Ahmad. Terima kasih atas semua penjelasannya. Semoga semuanya bermanfaat buat kita semua. Bapak Amin. dan Ibu, semua peserta sesi tanya jawab kita akhiri. Selanjutnya acara kita lanjutkan dengan penyerahan sertifikat dari GNIK Area Bogor Raya kepada narasumber. Kepada Bapak Irwansyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Imut. Pak Ahmad Afwan, terima kasih banyak untuk paparannya dan sharingnya hari ini dengan teman-teman dari GNIK Bogor Raya ya. Dan alhamdulillah hari ini juga diikuti oleh teman-teman kompeten lain, nggak hanya di wilayah Bogor gitu ya. Jadi teman-teman saya yang bergabung di Harmoni, yang Kota Bogor dan segala macam juga ikut bergabung. Terima kasih, dan apa yang tadi disampaikan menurut pandangan saya secara pribadi itu sangat gamblang gitu ya, dan sangat membantu kita semua ini para praktisi HR untuk bagaimana kita bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi internal audit. Dan kembali lagi teman-teman semua ya, bahwa kita harus memperhatikan diri kita
ya, sebelum mengkompetenkan orang lain. Dan apa yang tadi disampaikan saya kira itu akan sudah menambah salah satu kompetensi kita ya dalam kita menghadapi internal audit. Sekali lagi terima kasih Pak Ahmad Afwan dan Terima kasih Pak Irwan. dari kami di GNIK, mohon maaf ini tidak ada yang bisa kami berikan selain ucapan terima kasih dan sekedar bukti bahwa Pak Ahmad Afwan sudah ikut bersama-sama dengan GNIK Bogor Raya mengkompetenkan para PIC HR ya dengan bentuk sertifikat yang seperti ini. Nanti kita akan kirimkan secara langsung kepada Pak Ahmad Afwan. Dan mudah-mudahan ini bukan cuma yang terakhir ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada sesi lain Pak Afwan Siap, Pak, siap. bisa kita sama-sama lagi bersama-sama untuk Siap. mengkompetenkan teman-teman di Bogor Raya. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau silakan. Mohon maaf saya sampai di Terima jalan kasih. ini. Ya, Pak Ahmad. Hati-hati Pak Irwansyah, hati-hati. Ya, Pak Ahmad sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Emut. Jangan live dulu Pak, nanti ada section foto bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini kita tutup, kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi ini akan dipandu oleh Mbak Fatira Putri Kusarta. Kepada Mbak Fatira, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memimpin sesi foto bersama. Baik, terima kasih Pak Emut selaku MC kita hari ini luar biasa. Terima kasih juga untuk Pak Ahmad Afwan selaku narasumber kita hari ini. Materi luar biasa juga, luar biasa, tepuk tangan. Oke, kali ini kita masuk ke sesi foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, kalau webinar sepertinya kurang lengkap kalau nggak foto bersama, seperti kurang bukti ya. Seperti yang tadi disebutkan internal auditor harus ada bukti. Nah, baik. Untuk sekarang kita siapkan dulu senyum terbaiknya, disiapkan kameranya, dibuka terlebih dahulu. Lalu seperti biasa kita pakai jargon kita, salam kompeten sambil membuat tanda checklist dengan tangan kita. Baik, kita bikin 3 sesi ya, sesuai dengan slide galeri yang ada di Zoom. Baik, untuk slide pertama. Siap, 1, 2, 3, salam kompeten. Oke. Selanjutnya, 1, 2, 3, salam kompeten. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3, salam kompeten. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, senyumnya manis-manis semua. Semoga liburan kali ini berjalan dengan lancar ya. Happy weekend, dan untuk acara selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fatira. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah mensukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Dan untuk mendapatkan informasi terkini terkait kegiatan GNIK Area Bogor Raya, silakan masuk ke media sosial kami, IG, email, YouTube, dan WA Group yang akan kami tampilkan di penghujung acara ini. Sungguhlah manis buah kue ini, buah dikupas dimakan dengan cepat. Berakhir sudah acara ini, semoga kita bisa memberikan manfaat. Saya Imod Sunardi selaku MC mewakili seluruh panitia, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Semoga kita masih bisa bertemu kembali di webinar selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Irwan. GNIK. Oke, sama-sama. Pak Imut, keren. Ya. Matur nuwun Pak Irwan. Matur nuwun. Sama-sama ya, siap-siap untuk berikutnya. Amin. Oke. Baik, Bapak Tira, Pak Imut semuanya izin saya live duluan. Terima kasih Pak semuanya. Salam kompeten.
Silakan mengikuti kegiatan GNIK Area Bogoraya sesuai dengan media sosial kami, ada di Instagram, email, maupun YouTube. Yang ingin bergabung ke GNIK Group juga diperbolehkan, kami persilahkan. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Salam kompeten. Salam kompeten. Terima